warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semagaku. Kami siswa-siswi SMA Negeri 3 Maros kelas 10-4 ingin memaparkan tentang geografi wanita muslimah, mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia yang dibimbing oleh Ibu Ratna Dewi SPD MPD. Nah, sebelum memulainya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fitri Novianti. Perkenalkan, nama saya Mira Lutfia. Perkenalkan, nama saya Nisa Zara. Perkenalkan, nama saya Muhammad David Fahmi. Selamat menyaksikan. Fatimah Az-Zahra adalah putri kesayangan Nabi Muhammad, hasil buah cintanya dengan Siti Khadijah. Ia dilahirkan beberapa saat sebelum Nabi Muhammad SAW diutus sebagai nabi. Ia sangat mencintai dan dicintai Nabi Muhammad SAW sehingga ia dijuluki Ummul Anbiya, putri Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sangat mencintainya dan memuliakannya. Dia memiliki banyak keistimewaan. Di antaranya, dia juga sosok yang sabar, baik hati, menjaga diri, menerima dan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Siti Fatimah radhiyallahu anha adalah pemimpin kaum wanita dunia pada zamannya, yaitu pada masa kenabian. Dia adalah wanita pilihan. Ia diberi kunyah atau julukan yaitu Ummul Anbiya, putri Nabi Muhammad SAW. Dia dilahirkan beberapa saat sebelum Nabi Muhammad SAW diutus sebagai nabi. Fatimah Az-Zahra adalah anak perempuan keempat dari pasangan Nabi Muhammad dan Siti Khadijah. Dia dikaruniai 4 orang putri, yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah. Fatimah lahir di Mekah pada 20 Jumadil Akhir, 5 tahun sebelum kenabian, atau beberapa pendapat menyebut usia 45 kelahiran Nabi. Fatimah tumbuh di lingkungan dakwah yang penuh tantangan, menjadi saksi kesabaran ayahnya menghadapi kaum Quraisy. Ia adalah anak yang paling mirip dengan Rasulullah SAW dalam perilaku dan cara bicaranya. Gelar utamanya adalah Az-Zahra atau bunga yang indah, dan Az-Zahra atau yang bercahaya. Siti Fatimah Az-Zahra menikah dengan Ali bin Abi Thalib pada tahun 2 Hijriah. Meskipun istri seseorang menantu Nabi, Fatimah hidup sangat sederhana, sering mengerjakan pekerjaan rumah tangga sendiri sehingga tangannya kasar. Dan Siti Fatimah dikaruniai putra-putri yang sangat mulia yang bernama yaitu Hasan, Husain, Zainab dan Ummu Kulsum. Melaluilah Fatimah lah garis keturunan Nabi Muhammad SAW berlanjut sehingga saat ini. Siti Fatimah wafat di Madinah pada usia yang relatif muda, sekitaran 27 sampai 29 tahun. Beberapa bulan, sekitar 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah SAW, ia dimakamkan secara rahasia di pemakaman Baqi' di atas permintaannya sendiri. Khadijah binti Khuwailid adalah istri pertama Muhammad dan salah satu perempuan paling dihormati dalam sejarah Islam. Ia dikenal sebagai wanita yang mulia, cerdas, dermawan, dan memiliki keimanan yang sangat kuat. Khadijah lahir sekitar tahun 555 Masehi di kota Mekah dari keluarga bangsawan suku Quraisy.
Ayahnya bernama Khalid bin Asad, seorang pedagang terhormat, dan ibunya bernama Fatimah binti Zaidah. Sejak muda, Khadijah sudah dikenal sebagai wanita yang jujur dan terpandang sehingga mendapat julukan At-Tahirah yang berarti perempuan suci. Khadijah adalah seorang pengusaha sukses. Ia menjalankan usaha pedagang besar dan sering mengirimkan barang dagangannya ke berbagai daerah. Karena kejujuran dan akhlaknya, ia kemudian mempercayakan Muhammad untuk mengelola perdagangannya. Kejujuran dan kebaikan Muhammad membuat Khadijah kagum, hingga akhirnya mereka menikah ketika Khadijah berusia sekitar 40 tahun dan Muhammad berusia 25 tahun. Dalam kehidupan rumah tangga, Khadijah menjadi istri yang sangat setia dan selalu mendukung suaminya ketika Muhammad menerima wahyu pertama di Gua Hira. Khadijah adalah orang pertama yang beriman kepada ajaran Islam. Ia selalu memberi dukungan moral dan materi kepada Nabi dalam menyebarkan agama Islam. Khadijah wafat pada tahun 619 Masehi di kota Mekah. Tahun wafatnya dikenal sebagai tahun kesedihan karena pada tahun yang sama Nabi Muhammad juga kehilangan pamannya Abu Thalib. Khadijah dikenal sebagai perempuan mulia yang sangat berjasa dalam perjuangan awal Islam. Nah, itulah tadi biografi dari Khadijah binti Khuwailid. Latar belakang. Maryam binti Imran adalah salah satu wanita paling mulia dalam Islam. Ia berasal dari keluarga yang sangat soleh, yaitu keluarga Imran, yang dikenal karena ketaatan mereka kepada Allah. Ayahnya bernama Imran, sedangkan ibunya dikenal sebagai wanita yang bernazar untuk mendedikasikan anaknya sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah. Sejak sebelum lahir, Maryam sudah dipersembahkan oleh ibunya menjadi hamba yang taat. Hal ini menunjukkan bahwa ia dibesarkan dalam lingkungan yang penuh keimanan dan ibadah. Masa kecil dan pendidikan. Sejak kecil, Maryam diasuh oleh Nabi Zakaria alaihissalam, seorang nabi yang juga menjadi penjaga tempat ibadah. Ia dibesarkan di lingkungan suci, tempat khusus untuk beribadah. Maryam dikenal sebagai anak yang sangat taat beribadah, menjaga kehormatan diri, rajin berdoa. Bahkan dalam Islam kisahnya disebutkan bahwa ia sering mendapatkan rezeki dari Allah secara langsung sebagai tanda kemuliaan. Keistimewaan Maryam. Maryam memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Ia dipilih oleh Allah sebagai wanita terbaik pada masanya. Beberapa keistimewaannya. Yang pertama, wanita yang suci dan terjaga kehormatannya. Yang kedua, dipilih Allah di antara seluruh wanita. Yang ketiga, mendapatkan mukjizat berupa kelahiran anak tanpa ayah. Namanya juga diabadikan dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Maryam. Ujian dalam hidupnya. Maryam menghadapi ujian yang sangat berat ketika Allah menakdirkan ia mengandung seorang anak tanpa ayah, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Peristiwa ini tentu membuatnya menghadapi tuduhan dan hinaan dari masyarakat. Namun, Maryam tetap sabar dan bertawakal kepada Allah. Ia melahirkan Nabi Isa alaihissalam dengan penuh kesabaran dan keteguhan iman meskipun dalam kondisi sendirian. Keteguhan iman dan kesabaran. Maryam adalah contoh wanita yang sangat kuat dalam menghadapi cobaan. Ia tidak membalas hinaan dengan kemarahan, tetapi dengan kesabaran dan kepercayaan penuh kepada Allah. Ketika masyarakat meragukannya, Allah sendiri yang membela Maryam melalui mukjizat Nabi Isa alaihissalam yang dapat berbicara sejak bayi. Teladan dari Maryam. Dari kehidupan Maryam, kita bisa mengambil banyak pelajaran. Antara lain, yang pertama, menjaga kesucian diri. Yang kedua, sabar dalam menghadapi ujian hidup. Yang ketiga, taat dan dekat dengan Allah. Yang keempat, tawakal dalam setiap keadaan.
Latar belakang. Beliau adalah putri dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW dan khalifah pertama. Ibunya bernama Ummu Ruman. Beliau dikenal dengan julukan Ummul Mukminin, ibu orang-orang beriman, dan Al-Humairah yang kemerahan-merahan pipinya, sebuah panggilan kasih sayang dari Rasulullah. Kontribusi intelektual dan keilmuan. Perawi hadis. Beliau adalah salah satu perawi hadis terbanyak, tercatat 2.210 hadis yang diriwayatkan melalui beliau, mencakup aspek hukum, ibadah, hingga kehidupan orang lain. Ahli fikih dan ijtihad. Beliau sering memberikan fatwa dan mengoreksi pemahaman para sahabat pria jika terdapat keliruan dalam memahami suatu hukum. Ilmu lainnya. Selain ilmu agama, beliau juga menguasai ilmu sastra seperti puisi, sejarah, Arab, dan ilmu pengobatan medis dasarnya. Peran sosial dan politik. Pendidikan beliau membuka madrasah di rumahnya untuk mendidik anak-anak maupun orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan. Keterlibatan politik. Beliau sempat terlibat dalam dinamika politik pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, terutama dalam peristiwa Perang Jamal yang kemudian beliau sesali dan membuat beliau lebih memilih fokus pada bidang pendidikan di sisa hidupnya. Wafatnya beliau. Sayyidah Aisyah wafat pada usia sekitar 66 tahun, tahun 58 Hijriah, di Madinah. Beliau dimakamkan di pemakaman Al-Baqi sesuai dengan wasiatnya. Jika ilmu seluruh wanita dikumpulkan lalu dibandingkan dengan ilmu Aisyah, maka ilmu Aisyah jauh lebih utama. Az-Zuhri, ulama tabi'in.